kami umat-Mu baik di tempat ini, baik di rumah masing-masing, baik di Kemah Bet Shalom, kami secara korporat bersama-sama sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semua menyenangkan melalui puji-pujian ini, kami sudah menyenangkan hati Bapa di sorga. Sekarang tiba saatnya Engkau berbicara, Engkau berfirman kepada umat yang sangat Engkau kasihi, kepada umat pilihan Engkau kasihi. Sampaikan pesan-pesan-Mu kepada mereka, berbicaralah kepada mereka. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Sedemikian setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit sembuh. Yang suam-suam kuku kembali berkobar-kobar menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang firman Tuhan dinyatakan, sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan melingkupi kami dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mulai hari ini kita mulai ibadah lagi live streaming online, ya. Oleh karena itu selamat pagi buat kita semua, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di Kemah Bet Shalom, baik yang di masing-masing tinggal di rumah masing-masing. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saudara yang kasih, saya hanya mau, sebelum firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita bahwa bukan menakut-nakuti. 4 Februari yang lalu Indonesia sudah terkena COVID itu 32.211. Tapi kemarin hari Sabtu udah di atas 33.000. Oleh karena itu pengalaman saya beberapa hari belakangan ini adalah ada pesta, saya hadir, ya biasalah. Ini kan sudah tes antigen, kita kan sudah divaksin, ayo foto bersama. Nah pertama masih pakai masker, sekarang buka masker semua, waduh ketawa ngakak. Nah saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak ada jaminan tes antigen. Tidak ada jaminan sekalipun saudara sudah divaksin. Tidak ada jaminan. Nah oleh karena itu hari ini saya bukan ahlinya tentang itu. Tapi saya mau sampaikan apa yang pemerintah sampaikan kepada kita. Jangan dianggap ini sepele. Ada 5 hal yang pemerintah sampaikan kepada kita. Menggunakan masker. Wah itu udah basi Pak Purba. Benar, saya ulangi nih. Kepada semua umat pilihan Tuhan di lingkungan gereja ini, atau kepada siapapun saudara yang mendengarkan khotbah pagi hari ini. Gunakan masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, kurangi mobilitas. Saudara kalau taat apa yang pemerintah lakukan, saya sangat percaya kita di Indonesia tidak akan kembali seperti bulan Juni, Juli tahun yang lalu. Kalau ini dilakukan. Sebagai contoh saya mau kasih tahu kepada saudara yang nyata. UK itu United Kingdom, terdiri atas empat negara. Ada England itu Inggris. Ada Wales. Ada North Ireland, Irlandia Utara. Dan ada Glasgow, ibu kotanya Glasgow. Tiap orang ini ada perdana menterinya. Khusus Glasgow, di mana kemarin ada COP26, 200 negara hadir dan 100 kepala negara hadir di situ. Mereka itu sampai sekarang dari dulu
Kalau keluar rumah boleh nggak pakai masker. Tapi begitu masuk ruangan harus pakai masker. Apakah ke grocery beli makanan sehari-hari? Apakah ke perpustakaan? Apa di atas kereta? Apa di atas bus? Harus pakai masker. Tahu saudara? Dan Perdana Menterinya perempuan. Keras. Paling rendah kena. Nah, jadi ini sebagai contoh. Oleh karena itu mari kita ikuti apa anjuran pemerintah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tema hari ini berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya nggak tahu kok nyambung ini dengan Pak Andri Setiawan. Dia nyampaikan upgrade our pray. Hubungannya dengan doa. Kalau saudara lihat judulnya, judulnya gitu-gitu aja. Tapi mari kita belajar sama-sama. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ayatnya yang pertama dalam nama Yesus. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia di sini Allah mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayatnya yang terakhir ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Saudara kasih, mari kita kembali baca ayat yang pertama tadi. Ayat pertama tadi. Yesus menyatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara kasih, mari coba kita pahami akar jemu itu apa. Dalam konteks ini akar jemu itu apa? Akar jemu itu ternyata adalah faktor kemustahilan. Faktor ketidakmungkinan. Jadi bukan karena bosan, saudara kasih. Tetapi karena orang itu sudah belum berdoa, sudah angkat tangan. Kenapa? Karena faktor ketidakmungkinan. Nanti kita akan baca bagaimana seorang janda yang bisa ditolong oleh seorang hakim yang lalim, yang tidak mengindahkan, yang tidak peduli kepada siapapun. Enggak mungkin. Enggak mungkin secara manusia. Oleh karena itu firman Tuhan Yesus menyatakan dalam perumpamaan ini menegaskan agar mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu walaupun itu rasanya tidak mungkin. Nah, banyak orang di tengah-tengah kita, banyak orang belum mulai berdoa, belum apa-apa sudah putus asa duluan. Karena ketidakmungkinan itu. Dan itu, oleh karena itu saya mau sampaikan kepada kita,
Dan oleh karena itu, kalau saudara dan saya berdoa harus dimulai dengan iman saudara. Dan iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara harus sesering mungkin baca firman Tuhan. Karena iman itu muncul, timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ayat yang kedua, apa alasan mereka tidak percaya? Kenapa kira-kira kok mereka itu tidak percaya? Ayat kedua, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Langsung ke ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Janda itu bicara tentang gereja. Berbicara tentang saudara. Berbicara tentang seorang wanita seperti mempelai Kristus. Dan janda itu juga berbicara tentang ketidakberdayaan. Pada zaman Yesus yang kasih perempuan itu belum ada emansipasi. Kalau janda di masyarakat belum bisa bekerja. Oleh karena itu janda itu hanya makan dari belas kasihan orang. Dari pemberian, dari sedekah orang. Kayak gitu janda. Ketika janda yang tidak berdaya ini dan tidak punya famili yang jenderal, yang keren, benar-benar enggak berdaya. Ketika perempuan yang tidak berdaya, janda yang tidak berdaya ini ketemu seorang hakim yang lalim, yang tidak menghormati, yang tidak peduli kepada siapapun. Wah, belum apa-apa si perempuan ini. Wah, langsung angkat tangan itu. Melihat dirinya, si janda melihat dirinya sudah demikian tidak berdaya, disitulah banyak orang jemu sebelum mulai berdoa. Hari-hari ini banyak orang yang seperti janda ini tidak berdaya. Covid sudah jalan 2 tahun. Kalau di Amerika udah 2 tahun. Indonesia nanti bulan Maret 2 tahun. Oleh pandemi itu dampaknya macam-macam. Secara finansial berpengaruh. Bahkan pekerjaan ada PHK begitu banyak. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Untuk makan sehari-hari saja berat. Belum kebutuhan yang lain-lain berat. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Karena tidak berdaya itu banyak orang mau berdoa saja sudah nyerah, sudah ngalah. Sebelum mulai ada, nggak mungkin ini. Ini faktor ketidakmungkinan, faktor kemustahilan. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, setiap manusia bilang mustahil, bagi Tuhan tidak pernah hal yang mustahil. Tidak mustahil bagi Tuhan. Saya waktu baca ini bergairah benar. Jadi saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada. Kalau saudara melihat masalahmu seperti itu, belum doa sudah jemu. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada saudara. Dalam berdoa, saudara perlu iman. Katakan amin. Saudara perlu iman. Karena iman itu kita percaya walaupun kita tidak lihat. Itu iman. Jangan lihat yang sehari-hari di sekitarmu. Tapi lihat apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan hari ini. Saya ingat akan Rasul Paulus yang kasih. Kalau nggak salah di 2 Korintus itu kalau nggak salah.
Rasul Paulus katakan, ketika ada duri di dalam daging, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. Tapi Rasul Paulus bilang, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Firman Tuhan yang sama kepada saudara yang merasa sudah tidak berdaya. Pada saat saudara merasa tidak berdaya, dengarkan firman Tuhan hari ini. Pada saudara lemah. Ini Rasul Paulus tulis surat kepada Korintus. Pada saat aku lemah, aku kuat. Haleluya, haleluya. Nah, saudara kasih, mari saya mau bicara mengapa, apa rahasia kemenangan si janda itu kira-kira. Dalam konteks ini, dalam kisah ini. Mari kita baca ayatnya yang keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara kasih, beberapa waktu lamanya firman Tuhan katakan hakim itu menolak. Tapi janda ini tidak berhenti. Janda ini datang terus di depan rumah hakim yang lalim ini. Kalau saudara baca di tafsiran buku Lukas 18 ini, ayat 1, tafsiran Matthew Henry, dia mengatakan bahwa si janda ini terus datang di depan rumah hakim lalim itu. Kemudian berteriak, kemudian berseru, belalah aku terhadap lawanku, belalah aku terhadap lawanku. Ternyata bukan hanya di rumah saja. Di jalan-jalanan si janda ini berteriak, berseru, Bapak hakim, belalah aku terhadap lawanku. Di mana-mana dia berteriak. Di lapangan terbuka dia teriak. Dia berteriak, hakim, belalah aku terhadap lawanku, belalah aku. Nekat banget ini. Kasih. Nah, bedanya Tuhan dengan hakim itu, hakim lalim itu, hakim itu tidak mau disusahkan. Dengarkan ini, hakim itu nggak mau disusahkan. Daripada repot-repot, ya udahlah, aku bantu aja lah, aku bela aja lah. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara yang ada di rumah dan yang ada di sini, Tuhanmu, Tuhanku itu mau disusahkan. Kalau hakim itu tidak mau disusahkan, tapi Allahmu, Allahku, Tuhanmu, Tuhanku itu mau disusahkan. Bukankah dia katakan, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya dia mau disusahkan. Sebelum itu, bahkan dia rela mati, nyawanya diberikan. Sebelum nyawanya diberikan di atas Kalvari, demimu, demiku, demi saudara, demi saya, dia dicambuk 39 kali sampai babak belur. Itu Allahmu, Allahku, beda sama hakim lalim ini. Hakim lalim ini enggak mau disusahin. Jadi dia membela bukan karena belas
kasihan karena dia nggak mau disusahin. Bukankah Bapamu, Bapakku, Allahmu, Allahku, dia penuh dengan belas kasih. Saudara dan saya umat pilihan yang dia kasihi. Dia peduli kepada saudara, beda sama Hakim Lalim ini. Tuhan dengan senang hati menjawab doa-doa saudara dan saya. Kalau Tuhan belum jawab, pasti ada rancangan Tuhan yang tersembunyi. Jadi kalau ada doa-doamu belum dijawab, ada rancangan Tuhan yang tersembunyi. Jangan-jangan kalau dia jawab, saudara seperti 9 orang sakit kusta. Sakit kustanya sembuh, tapi dia tidak dapat keselamatan. Tidak mau seperti itu. Apa yang kau doakan? Dia lagi timbang, dia lagi renda. Dia lagi tangannya yang berlubang paku itu lagi bekerja. Dahsyat benar, luar biasa ini. Sekarang kita lompat kepada ayat yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Gimana menurut saudara? Kalau saudara berseru, umat pilihan Tuhan berseru siang dan malam kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Mari kita jawab. Saya bilang tidak. Tetapi setiap jawaban doa yang belum ada, pasti ada hikmatnya. Sekali lagi dengarkan. Setiap doa yang belum dijawab oleh Tuhan, pasti ada hikmatnya. Hikmat di balik itu pasti ada. Karena Tuhan itu kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak berubah. Yang berubah harus saudara dan saya. Harus saudara sabar. Saudara langsung pikir ini pasti ada maksud Tuhan ini. Yang saudara tidak tahu. Tapi saudara harus sabar. Ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini. Nah, langsung kasih. Ini yang dicari. Yang dicari Tuhan, begitu dia datang bukan siapa dulu COVID sudah sembuh. Enggak. Yang ditanya Tuhan Yesus datang besok. Kedua kali. Yang ditanya, adakah iman di dalam dirimu, di dalam diriku? Itu yang ditanya. Nah, oleh karena itu, hari ini, bagaimana agar Tuhan mendapati iman pada saat anak manusia itu datang? Bagaimana pada saat anak manusia itu datang yang kedua kali, dia dapati di dalam dirimu, di dalam diriku ada iman. Atau bagaimana kita mengalahkan rasa jemu dalam berdoa? Saya enggak banyak-banyak, 2 saja. Karena hari ini kita perjamuan kudus, 2 saja. Pertama, terus berdoa dengan gigih. Saya ulangi. Terus berdoa dengan gigih. Saya waktu baca Lukas 18 ayat 1-8 ini seorang janda ini luar biasa.
Bayangin, datang ke depan rumah. Bapak Hakim, belalah aku terhadap lawanku. Langsung dijawab, enggak. Janda enggak hitungan. Apalagi enggak ada punya family keren. Enggak dihitung, enggak direken. Lewat mobilnya ke kantor, ngomong lagi, berteriak lagi. Hakim, bela aku. Bela aku terhadap lawanku. Di lapangan terbuka dia teriak. Hakim, bela aku terhadap lawanku. Berkali-kali dia berteriak. Di sini tidak sebutkan berapa lama. Padahal dia tahu bahwa hakim, dia tahu persis. Karena firman Tuhan katakan bahwa hakim ini adalah hakim yang lalim. Tidak peduli dengan siapapun. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Dengarkan ini. Orang yang tidak takut akan Tuhan, jangan saudara harapkan sesuatu yang baik. Dan si janda ini tahu ini. Sudah enggak saleh, enggak takut akan Tuhan, enggak peduli kepada siapapun, enggak peduli. Dia hanya peduli kepada dirinya. Tapi saya kagum. Dia enggak menyerah. Si janda ini datang terus. Datang dengan gigih, datang terus, datang terus, datang terus, datang terus. Sampai apa yang dia harapkan terjadi. Sampai masalahnya dia selesai, dia datang terus, dia datang terus, dia datang terus, dia datang terus. Tidak jemu-jemunya sekalipun. Dia menghadapi tembok ketidakmustahilan. Sekalipun dia menghadapi hakim yang bengis, hakim yang kejam, hakim yang tidak berperi kemanusiaan. Dia datang terus, gigih datang terus. Saya kasih. Sampai-sampai si hakimnya bilang, kalau orang Medan bilang ngeri kali ini janda ini. Daripada nyusahin saya tiap hari, udahlah, aku benarkan dia. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, Bapamu, Bapakku, Allahmu, Allahku bukan seperti hakim lalim ini. Bapamu, Bapakku, Allahmu, Allahku, Tuhanmu, Tuhanku adalah Bapa yang baik. Bapa yang peduli akan umat pilihannya. Bapa yang mengasihi saudara dengan sungguh-sungguh. Jangan dipertanyakan. Kepada itulah saudara dan saya jangan jemu-jemu datang. Saya waktu baca, janda ini saja berhasil dalam doanya. Janda ini saja apa yang dia minta dikabulkan. Apalagi saudara dan saya umat pilihan Tuhan. Pasti dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Satu, ini coba saudara simak pelan-pelan. Kalau janda ini, apa yang dia teriakin, apa yang dia doakan, apa yang dia minta dikabulkan, maka saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan, apa yang saudara doakan pasti dikabulkan Tuhan. Kenapa? Pertama, coba pikirkan. Pertama, janda ini orang asing. Tahu saudara asing? Dia nggak kenal ini sama si hakim lalim ini. Nggak kenal, nggak ada hubungannya. Hubungan famili tidak. Nggak ada kenal, asing. Tetapi saudara dan saya bukan orang asing di hadapan Tuhan. Saudara umat pilihannya dia, saudara punya hubungan dengan dia. Saudara punya hubungan dengan Tuhan. Wow. Yang gak punya
hubungan saja yang orang asing aja kenal aja kagak berhasil. Apalagi saudara punya hubungan dengan Bapa di surga. Doamu pasti didengar. Keren banget. Itu yang pertama. Yang kedua, orang janda ini hanya bisa sewaktu-waktu ketemu sama Hakim Lalim ini. Kapan? Waktu dia datang di depan rumahnya. Kapan? Di jalan. Nggak bisa terus-menerus ketemu. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara dan saya bisa setiap waktu ketemu sama Tuhan. Katakan amin. Saudara bisa berdoa siang dan malam kepada Tuhan. Tiada henti-hentinya. Setiap waktu saudara bisa kontak sama Tuhan. Saya selalu cerita sama istri saya. Setiap ada masalah, Mama, Sari, Iman, jangan hubungi Papa. Hubungi Papa ya. Tapi pertama yang sekali kamu hubungi adalah Bapa di sorga yang baik. Yang kuasanya tidak terbatas itu langsung kontak dengan dia. Karena dia bisa setiap saat dihubungi siang dan malam. Dia mau disusahkan umat pilihannya. Kontak dia, hubungi dia. Satu dan dua. Orang asing, padahal saudara sama Tuhan tidak asing. Sana hanya ketemunya, hanya tertentu. Saudara bisa ketemu terus dengan Tuhan, tiada henti-hentinya. Tergantung keperluan saudara. Wih, mana ada seperti itu. Begitu dia disalibkan, tirai itu terbelah dua saudara. Kalau dulu hanya sekali setahun, itu pun hanya imam saja bisa datang ke ruang Maha Kudus. Sekarang ini setiap saat saudara bisa ketemu dengan dia. Jadi tingkat keberhasilannya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan si janda ini. Oh keren. Kemudian yang ketiga apa? Yang dia hubungi, yang dia minta pertolongan kepada Hakim Lalim yang tidak peduli kepada siapapun. Dan tidak takut akan Tuhan. Dan saudara yang saudara hubungi, Bapa yang sangat baik. Penolong. Wow, keren. Yang sangat peduli kepada saudara setiap hari. Itu yang saudara hubungi. Dan si hakim ini nggak mau disusahin. Sebel dia kalau disusahin terus. Sementara bapakku tadi saya sudah sebutkan. Dia mau disusahin. Saudara datang kapan saja welcome. Bukankah di dalam kitab Matius katakan, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, yang sudah tidak berdaya, datanglah kepadaku, kata dia. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Bapa yang saudara hubungi. Itu Bapa yang saudara minta pertolongan. Beda sama hakim yang lalim, yang tidak peduli dengan siapapun ini. Betapa beruntungnya engkau dan saya menjadi umat pilihan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jadi pertama saya kasih. Kalau besok Anak manusia, Yesus Kristus itu datang kedua kali di dunia ini. Agar didapatinya terhadap saudara dan saya. Ada iman, saudara dan saya sekalipun ada ketidakmungkinan. Saudara harus terus berdoa dengan gigih. Bisa ditampilkan foto tentang wanita Chinese yang gigih. Saya tadi ada fotonya sebenarnya, tapi karena itu ada kata-katanya daripada nanti nggak bisa dimonetize atau apalah. Oke, ini kurang berbicara. Terus, gini coba. Wih, orang tua coba. Untuk menghidupi kehidupan sehari-hari,
Dia bawa barang sebanyak begitu. Bisa nggak kita sebut ini, nenek ini gigih? Ini gigih ini. Hanya 2 ya. Ada tadi foto bagus sekali, wanita Chinese masih muda, bawa balok di lumpur. Wih, saya bilang gila benar ini. Gigih memperjuangkan hidup. Dan hari-hari ini mungkin saudara ngikutin. Ada satu mahasiswi di Makassar. Dia memanggul semen dari truk ke proyek. Mahasiswi, cantik lagi. Waktu diwawancarain, waktu dibuka ininya. Ya soal cantik tidak cantik lain lah ya. Waktu diwawancarain dia, cita-citamu jadi apa? Jadi koal katanya. Gara-gara kata-kata itu terbuka peluang. Langsung Jenderal Andika Perkasa berhubungan dengan dia. Saya mau kasih tahu kepada saudara hari ini, dimanapun saudara berada. Saudara kalau gigih terus berdoa menghadapi ketidakmampuan, sekalipun saudara sudah tidak berdaya, gigih terus berdoa, tidak jemu-jemu, maka ada peluang bagi saudara untuk berhasil. Lakukan itu, jangan menyerah. Bayangin ada wanita manggul semen dari truk ke proyek pakai sorban. Waktu buka sorbannya cantik nian. Dan diwawancarai wartawan, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi koal katanya. Langsung ditelepon oleh Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI. Ada peluang. Kenapa? Karena gigih untuk membiayai sekolahnya. Gigih untuk menghidupi adik-adiknya sekalipun dia masih kuliah. Gigih untuk menghidupi orang tuanya. Gigih. Saudara dan saya jangan menyerah, gigih berdoa. Karena saudara mendatangi berseru kepada Allah Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja. Yang menjadikan langit dan bumi, kepada itu saudara datang. Gigih, percaya saudara harus punya iman. Orang janda yang seperti begitu ditolong, dibela oleh hakim yang bengis kayak seperti itu. Apalagi bapakmu, bapakku yang begitu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bertekunlah dalam doa. Ini waktu saya pikir-pikirkan, bertekunlah dalam doa. Sebab tangan Tuhan sedang bekerja. Tangan yang berlobang paku itu sedang bekerja. Haleluya. Tangan yang sedang berlobang paku itu sedang merenda. Wah, itu ada lagunya itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, doa arti doa itu adalah mengandung sesuatu. Saya kalau ada kata-kata mengandung, ingat saya seorang ibu yang mengandung. Dengarkan ini. Orang yang mengandung, kita hanya lihat luarnya. Ya, mulai dari kecil, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tapi ada yang di dalam. Saudara tidak lihat. Allah, tangan yang berlobang paku itu, lagi merenda biologi manusia di dalam. Jantungnya sebelah sini, ginjalnya sebelah sana, ususnya begini, urat-uratnya begini, otot-ototnya begini. Dia lagi merenda. Wah, bayangin, saudara nggak lihat. Dan itu butuh 9 bulan. Kalau saudara, banyak orang nggak tahan nunggu 9 bulan. Banyak orang nggak tahan, udah berdoa, udah berpuasa, belum juga dijawab. Orang nggak tahan. Tapi saya hari ini mau saya kasih tahu kepada saudara. Saudara harus bertekun dalam doa. Kenapa? Karena Tuhan sedang merenda jawaban doamu. Wow. Dia sedang merenda jawaban doamu. Oleh karena itu saudara harus bertekun. Oleh karena itu saudara harus bertekun. Karena Tuhan sedang merenda jawaban doamu.
Seperti tadi saya sudah katakan, kalaupun doamu itu belum dijawab, ada rancangan Tuhan yang tersembunyi yang saudara dan saya tidak tahu. Karena Tuhan pasti berikan yang terbaik, the best bagi saudara. Kalau langsung dia jawab, memang ada orang berdoa langsung dijawab, ada. Tapi ada juga yang butuh waktu. Kenapa? Karena sedang direndra, dia merendra yang terbaik bagimu dan bagiku. Jangan-jangan kalau cepat langsung dikabulkan, saudara bisa menjadi 9 orang sakit kusta itu. Dia sembuh, tapi tidak selamat. Tuhan kan kepingin saudara dan saya selamat. Oleh karena itu, saudara yang kasih, Tuhan ingin, anak manusia ingin, saat dia datang kedua kalinya, dia temukan iman seperti ini kepada saudara. Oleh karena itu, mari berdoa dengan gigih. Gigih, berkobar-kobar, semangat terus berdoa. Kemudian saudara dan saya harus bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa sampai kapan? Sampai doamu itu dijawab oleh Tuhan. Saudara yang kasih, saya tidak panjangkan firman Tuhan hari ini. Agar Yesus datang kali yang kedua. Agar dia bisa mendapati iman di dalam dirimu, di dalam diriku. Ada 2 hal yang saudara dan saya harus lakukan. Saudara dan saya harus berdoa dengan gigih. Berdoa dengan gigih. Dan saudara dan saya harus bertekun di dalam doa. Kenapa? Karena Tuhan sedang merenda jawaban doamu. Saya kasih firman Tuhan udah disampaikan. Kalau pada saat firman Tuhan disampaikan ini, ada salah satu kata, adalah satu firman Tuhan yang menjadi remah bagi saudara. Dengan jujur, taruh tangan kananmu di dadamu. Ya Tuhan, aku akan berdoa dengan gigih, tidak menyerah. Aku berdoa dengan gigih, seperti janda. Sekalipun itu tidak mungkin. Sekalipun itu rasanya ada tembok ketidakmustahilan di sana. Tapi si janda ini terus mendatangi, terus berdoa. Kemudian hakim lalim itu mengabulkan doanya. Oleh karena itu saudara harus gigih. Terus gigih berdoa. Dan saudara yang kedua harus bertekun di dalam doa. Karena Tuhan sedang merenda jawaban-jawaban doamu. Terima kasih Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dadanya. Dengan jujur mereka, saya nggak tahu firman Tuhan yang mana yang menjadi remah. Jamah mereka Tuhan, kuatkan mereka menghadapi masa-masa ke depan ini. Haleluya, kalau mereka sekarang ini persis kayak si janda ini dalam keadaan ketidakberdayaan. Karena keluarga yang barangkali lagi bermasalah. Kesehatan yang bermasalah. Finansial yang benar-benar berat. Tuhan jamah mereka. Jamah mereka. Kabulkan belas kasihan-Mu turun atas mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Hari ini saudara yang kasih, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus setiap minggu pertama. Kepada yang bertugas silakan masuk, silakan maju. Bapak terima kasih, firman-Mu sudah disampaikan. Terus Roh Kudus
menjamak setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami. Kami punya semangat kembali dalam kelemahan kami. Kami akan terus gigih di dalam doa. Tekun di dalam menantikan jawaban Tuhan. Makasih Bapak, layakkan kami semua pelayan-pelayan-Mu untuk melakukan sakramen perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, 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 haleluya. Bagi yang di rumah, saudara bisa pakai roti, atau saudara bisa gunakan air sekalipun, itu lambang, sebagai lambang. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari ingat segala kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin, haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin, amin. Saudaraku yang kasih, di hadapan kita ada roti dan anggur. Kalau di rumah roti biasa atau air putih sekalipun nggak masalah. Di dalam roti ada ayat. Bukan secara kebetulan saudara kasih. Hari ini saya dapat Mazmur 33 ayat 20 yang berbunyi demikian. Di dalam nama Yesus saya bacakan firman Tuhan ini. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Saya ulangi. Dialah penolongmu, penolongku. Dialah perisaimu, perisaiku. Jadi kalaupun Omikron semakin tinggi, menaik. Ini firman Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Dialah penolong kita. Tuhanlah penolongmu, penolongku. Tuhanlah perisaimu, perisaiku. Dalam peperangan kayak apapun, Omikron apapun namanya, kita sedang berperang melawan itu. Firman Tuhan hari ini di Mazmur 33 ayat 20. Tuhanlah penolong kita dan Tuhanlah perisai kita. Kalau Dia jadi perisai, wow, kita tenang, kita aman. Haleluya Yesus. Sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah roti yang baru saja kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan saudara dan saya dengan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan. Bagi orang yang sakit, percayakah saudara, oleh bilur-bilurnya penyakitmu sembuh? Percayakah saudara, oleh bilur-bilurnya penyakitmu dipulihkan? Kalau saudara percaya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu hari ini. Engkau minta kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Oh haleluya, 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 haleluya. Berdoa dengan giat. Haleluya, haleluya. Dan Kau minta kami bertekun di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk menghadapi masa-masa mendatang ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini, berkati yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Engkau penolong kami, Engkau perisai kami. Tolong jemaat di tempat ini, lindungi mereka, pagari mereka dari Omikron ini. Pagari keluarga mereka, pagari karyawan mereka, pagari full timer kami, pagari keluarganya, pagari semua yang tinggal di Kemah Bet Shalom, beserta semua yang bekerja di sana, pagari mereka, perisai mereka di dalam nama Yesus. Cukupkan dengan cara Tuhan segala keperluan mereka. Bukankah firman-Mu katakan, di saat kami merasa lemah, maka kami kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tenang karena Tuhan penolong kami. Kami tenang karena Tuhan perisai kami. Sekarang mari kita berdoa buat bangsa kita. Bapak terima kasih buat bangsa ini. Sekarang gelombang ketiga pandemi sudah mulai datang. Mampukan bangsa ini kalau bulan Juli tahun kemarin bangsa ini bisa melewati dengan sukses. Maka oleh kemurahan Tuhan sekarang ini berikan roh dan hikmat kepada pemimpin negara kami, kepada presiden, kepada wakil presiden, kepada menteri, kepada semua kepala daerah. Berikan kemampuan, hikmat kepada mereka untuk mengatasi ini. Dan Tuhan campur tangan, belas kasihan Tuhan
turun atas bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati bangsa ini. Berkati bangsa ini. Berkati Bapa, berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada si pemberi berkat itu. Pulanglah saudaraku yang kasih ke tempatmu masing-masing. Terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat. Tuhan penolongmu. Di saat kayak apapun, Tuhan sebagai penolongmu, Tuhan sebagai perisaimu, sebagai perisai usahamu, perisai keluargamu, perisai kesehatanmu. Hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman, sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat berhari Minggu saudara, stay safe, stay healthy, and God bless you all.